وصحبه ومن والاه ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Qauluhu halaman pinten nih? Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dahu. Ya, kemarin terakhir tentang itu. Bahwasanya Quran iku nyafaati. Nek awak dhewe rak percaya mek Quran sing nyafaati sanate kok sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Harful kafi utawi iki iku huruf kaf alias hadis yang diawali dengan huruf kaf. Qala wasdawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri wa tayru fis sama'. Katimul ilmi utawi wong kang ngumpetake ilmu. Katimul ilmi utawi wong kang ngumpetake ilmu. Yal'anu iku ngelaknat. Nek bahasa Indonesiane mengkutuk. Yal'anu iku ngelaknat hu ing katimul ilmi. Yal'anu iku ngelaknat hu ing katimul ilmi kullu syai'in apa saben-saben suwiji-wiji. Kullu syai'in apa saben-saben suwiji-wiji. Hatta al-hutu sehingga iwak-iwakan, ora iwak palsu tapi iwak temenan. Hatal hutu sehingga iwak-iwakan fil bahri ing dalam segara. Fil bahri ing dalam segara wa tayru lan manuk fis samai ing dalam langit. Nek manuk ning bumi ora ana. Iku malah mantuk-mantuk. Ruya diriwayatake apa hadis Ani Ibnul Jauzi saking Al-Imam Ibnul Jauzi. Tadi kalau diriwayatkan sama Imam Ibnul Jauzi kemungkinan termasuk hadis Ibnul Jauzi itu punya kitab hadis tentang hadis-hadis dhaif kalau enggak salah. Pun. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara harfiah, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Orang yang menyembunyikan ilmu apapun ilmunya. Jadi di sini tidak ada qayyidnya, tidak ada ketentuannya. Orang yang menyembunyikan ilmu, maka orang tersebut akan dilaknat segala sesuatu. Dilaknat ya dikutuk, didongakno elek. Jadi laknatullah itu ora terima karo kanggo iblis tok ya. Kayak biasanya pede muni iblis laknatullah alaih. Kayak hati-hati, katimul ilmi ta ora kare ada nonton. Jangan-jangan kamu iblis yang katimul ilmu ya. Dilaknat segala sesuatu bahkan hatal hutu fil bahri wa tayru fis sama. Dan semua hewan yang ada di laut maupun hewan yang ada di langit. Kalau di laut biasanya niku iwak, kalau di langit biasanya niku napa? Manuk nggih atau burung. Nah, katimul ilmi batasan orang dianggap katimul ilmi atau orang yang menyembunyikan ilmu bagaimana? Di syarahnya iki ben ora rancu. Katimul ilmi ternyata an ahlihi, orang yang menyembunyikan ilmu yang mana ilmu tersebut berhak dihaki orang lain. Kalau ada yang bertanya, ana wong takon, harus sampean bisa jawab dan menganggap orang ini memang membutuhkan, maka termasuk katimul ilmi. Jadi paham nggih? Tak beleni meneh. Nek ana wong dia memang pantas layak mendapatkan ilmu yang kita punya. Takon karo sampean, takon sama kita. Maka bagaimana kita? Kita jangan sampai menyembunyikan ilmu yang dia butuhkan. Misal ana wong kayak wong wedok masalah haid sama istihadah. Ini kan hal yang sering kali terjadi di masyarakat ya. Bedakno haid sama istihadah kan bingung. Haid ku piye, istihadah ku piye? Kan sing iso nentokno kan wong sing tahu ngaji. Senajan sedikit sampean ini enggak akan pernah bisa haid. Ya, enggak akan pernah bisa haid. Tapi kan ngilmune duwe. Lah ketika ada orang sedang istihadah takon mbek sampean, ayo apa kira-kira haid apa istihadah iku kan ngono.
Ini namanya katimul ilmi, dia membutuhkan. Dia membutuhkan, butuh diterangno kok malah ayo diprengan ngono ora ape. Nah, makanya yal anuhu pantas sekali mendapatkan laknat karena dia menyembunyikan sesuatu yang sudah menjadi haknya orang lain. Tapi sebaliknya, kalau tidak menyembunyikan ilmu, memberikan informasi secara pasti, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan, maka ganjarannya ora gemen-gemen. Yastaghfiruhu kullu syai'. Dijalukno ngapura segala sesuatu. Nah, paham ya? Jadi itu batasan orang dianggap menyembunyikan ilmu kalau dia menyembunyikannya pada orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Tapi nun sewu, ilmu itu tidak semuanya dibutuhkan orang. Mereka kadang ono sing nganggo basa basi atau kanggo ngetes ya. Kan ono sing niat ngetes aja lah tak tes kiai ku ngono kan ono. Utawa kanggo napa meleh? Kanggo misale menunjukkan kelemahan orang lain, kelemahan kita. Ya sudah, ngapain dikasih ilmu? Orang-orang seperti ini yang tujuannya aneh-aneh sudah enggak berhak menerima ilmu. Bahkan orang-orang yang sing makno gobloke misalnya dikandani ra kena. Bodoh minas sufaha ya. Minas sufaha. Apa dipencorong ya? Mencureng ngono nek tak manani ora muni mencorong deh. Orang-orang seperti dia. bukan yang dia ijib pantas menerima, tapi orang-orang yang di bawahnya dia. Orang-orang minas sufaha, orang yang safih niku, orang goblok niku tondo-tondone kakean takon tapi orang nglakoni ya. Maka ada di dalam kitab Ihya disebutkan, lapo aku capek-capek memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang penggembala kambing. Penggembala kambing itu kotor. Jadi ilmu itu diibaratkan bagaikan berlian, diwekno penggembala kambing. Akhirnya didokok endi kira-kira? Ya dikok kandang, ngono to. Awur karo wedhus, eman ngono lho. Eman. Makanya delok-delok nek kira-kira sampean napa tahu orangnya niatnya baik, tidak ngetes, yes, monggo. Monggo tidak masalah. Jadi tak beleni meneh paham nggih. Nek wonge memang bisa menerima dan memang pantas menerima ilmu yang kita punya, ya dikasihkan agar tidak termasuk katimul ilmi. Adanya orang-orang Yahudi dianggap maghdubi alaihim, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembunyikan informasi-informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, umatnya gak dikandani. Sing alim ngerti tapi ora dikandani. Nah, jangan sampai kita menjadi maghdubi alaihim. Nah, di sini ada komentar yang lumayan bagus dari Imam Al-Munawi. Fawasofal maghdubi alaihim bi annahum yaktumunal ilma. Orang-orang Yahudi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti orang yang dibenci, selalu dibenci. Kenapa mereka dibenci? Bi annahum yaktumunal ilma, karena mereka menyembunyikan ilmu, kebenaran. Kenapa mereka menyembunyikan ilmu? Taratan bukhlan bihi. Bisa jadi karena memang dia pelit. Wa taratan i'tiyadan an idharihi bidunya. Bisa jadi ilmu tersebut berharga, dia tarik untuk menarik kekayaan duniawi. Wa taratan khaufan ayyuhtaja alaihim bima adharu minhu. Dan yang ketiga, takut kalau dikalahkan hujahnya. Jadi ilmu disinaoni tujuannya nganggo napa? Mujadalah, tujuannya kangge napa istilahnya perdebatan. Wedi nek kono luwih pinter kok aku, bahaya iki ilmu apa kartu asku iki istilahnya ngono. Aja tak duduh-duduhno wong, tak umpetno. Ha iki wis elek kabeh, elek. Ngilmu mempelajari ngilmu sampai ngene iki modele ya mboten pareng. Wong jenenge talabul ilmi iki ya kanggo ben tambah suwe, tambah khosyah, tambah wedi kalih Gusti Allah. Wis ngerti informasi sing apik-apik malah diumpet-umpetno. Buat apa? Buat apa? Nek mati lah terus lak ditokno nggih apa men retine wong-wong lah wong biasa, wong goblok kan genten ngono ora. Ora ngerti apa-apa iki padahal ngerti apa-apa. Karena tidak mau memberikan ilmu. Paham nggih? Tak baleni meneh batasan orang dianggap katimul ilmi, menyembunyikan ilmu, yaitu ketika dia ditanya sama seseorang yang membutuhkan dan pantas menerima ilmu dari kita. Paham ya? Tapi tidak kita berikan. Itu termasuk katimul ilmi. Pun paham niki?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, kadal halimu. Dul neh, dul kalim neh. Halim kita ada berapa ini? Halim iki terus Halim sapa neh? Mbah Dul Halim Pak sapa neh? Mbah Kaji almarhum. Oh nggih wis ning omah. Heeh. Muhammadah. Nama Muhammadah. Tidak nyaman dia. Gus Halim. Sopo iku dodot ya. Ayo minas sufaha ini komen wis ngene iki. Ayo. Tak jelas iki ngomong sekali. Kadal halimu meh sapa wong kang aris. Aris niku punya kesabaran melebihi batas. Orang tidak memiliki kesabaran ini, tapi mempunyai kesabaran melebihi batas. Gendong betul. Bah merikiam sekitar. Nggih, betul. Nggih. Kadal halimu meh sapa wong kang aris, duwe kebatasan yang di luar biasanya. Ayakuna ing yento iku yento dadi sapa halim. Iku yento dadi sapa halim nabiyan iku dadi nabi. Jose halim dadi nabi ki piye maksudnya. Riwayat dan riwayatake Abu Hadis Anil Khatib saking Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedap kadal halimu ayyakuna nabiyya. Orang yang halim, orang yang sangat pakai singkat fa'il ya, berarti kesabarannya itu luar biasa. Bukan hanya sabar biasa, enggak. Kesabaran yang tidak ada batasannya. Kadal halimu ayyakuna nabiyya. Orang yang memiliki sifat sabar yang lebih itu hampir bisa menjadi nabi. Ini hadis panjang sekali ceritanya. Bentar. Mas Yunas. Munggah mawana. Jadi hadis ini panjang sekali ceritanya. Suatu saat ini hadis ini diriwayatkan siapa ini? Ini diriwayatkan Al-Imam Abdul Fattah Al-Maqdisi dalam kitab Majalis min Amali Abdul Fattah Al-Maqdisi. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah cerita. Jadi Rasulullah SAW itu biasa sering binarak sama para sahabat. Di sini dikatakan yuhadditsun nasa bi thawabi wal iqab wal jannati wan nar wal ba'ats wan nusyur. Kanjeng Nabi sedang mengajari orang-orang para sahabat tentang pahala, adanya siksa, adanya pahala, adanya surga, adanya neraka, adanya hari kebangkitan dan hari kiamat. Kemudian tiba-tiba id aqbala a'rabiyyun min Bani Sulaim. Tiba-tiba ada orang Arabi wong desa kampung, bukan Arab. Arabi kung desa. Desa kampung di kanannya ada idham, ada tulang belulang dan di tangan kirinya ada dhab. Dhab niku napa nggih? Mbah aku ora paham. Tapi aku tahu roh wujude hewane. Meh kaya kadal tapi ora kadal nggih. Sing tapi halal dimakan Garang asem. Garang. Tak kira garang asem. Tapi dhab ini halal ya. Bukan bunglon iku terus mbok anggap dhab ya. Bunglon atau apa kadal ya. Mboten. Dhab itu hewan yang biasa karena halalnya karena dia ada yang mengatakan halalnya dia dimakan karena dia makan makanannya bukan makan daging. Makanannya itu makan makanan yang buah-buahan ngoten. Berarti vegetarian dia. Muka boleh galak tapi dia halus di dalam ngoten. Ya, muka boleh preman tapi hati bagaikan malaikat ngoten. Terus orang ini di tangan kanannya bawa tulang belulang, yang tangan kirinya bawa dhab itu tadi. Terus akhirnya yang tulang belulang itu dilemparkan di depannya Rasulullah. Arabi sik ta dirungokno iki.
Arabi. Kemudian setelah itu dilemparkan di hadapannya Rasul, ditendang-tendang. Ngono. Disepak-sepak ning arahe Kanjeng Nabi. Terus apa yang dikatakan? Ya Muhammad. Muhammad, Atara rabbaka yu'iduha khalqan jadida. Apakah kamu berpendapat bahwasanya tulang belulang ini bisa dihidupkan sama Tuhanmu lagi? Kira-kira so Gusti Allah pangeranmu sing digene Allah iku iso nguripno iki ta ora, nguripno iki neh ta ora. Karena ini sudah bentuk apa tadi? Tulang belulang. Maka Kanjeng Nabi ya, namanya Kanjeng Nabi, pasti jawabannya menunggu wahyu, menunggu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya malaikat Jibril turun membawa ayat wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhamah wa hiya ramim, terusannya qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, ini kalau dalam dunia ilmu tafsir namanya sabab nuzul. Nah, penyebab ayat ini turun karena ada cerita itu. Intinya isinya ayat mengatakan bahwasanya wong sing ora ana bahan-bahannya saja Gusti Allah mampu membuat, kok terimane ana balunge karek nguripno meneh gampang. Nah, awak dhewe kan mboten. Kita bisa menciptakan sesuatu kalau ada bahan-bahannya kan ngoten, iso gawe sego goreng asal ana sego, ana bumbu lengkap goreng jadi nasi goreng. Lah Gusti Allah gawe nasi goreng gak perlu kayak nasi iso kok asline, tapi kan gak seremeh itu Gusti Allah bikin nasi goreng ya. Mosok Gusti Allah gawe nasi goreng. Mboten enggak keren perumpamaannya. Pun apalagi ini balung iki asli ku ora ono. Ora ono. Tanpa bahan pun Allah bisa, apalagi sudah ada bahannya tinggal menghidupkan gampang. Ibaratnya kayak lampu karek turn off ya. Ceklekane diuripno ya urip, kasarane ngoten. Akhirnya dia masih enggak percaya, malah mengatakan itu. Wallata wal Uzza mashtamalat arhamun nisa wala aslabur rijal ala dhilah jatin akdab minka wala abghadu ilayya minka. Demi Lata dan Uzza. Jadi pangerane ndek iku Lata wal Uzza. Demi Lata wal Uzza yang disembah. Itu adalah dua berhala teragung di ya, the Lord of berhala ya di situ ya, Lordnya para berhala itu. Jadi itu berhala cilik-cilik ketemu Lata wal Uzza muduk-muduk amit-amit. Amit-amit itu. Lata wal Uzza itu punya pengikut banyak. Punya fans banyak, makanya dia ditakuti sama berhala-berhala yang kecil-kecil. Karena keterimani baju lewat Lata wal Uzza ya di DM ya Lata wal Uzza melayu deh. Nah, demi Lata wal Uzza tidak ada manusia, tidak ada perempuan yang hamil dan tidak ada laki-laki yang membawa sperma gitu. Jadi intinya tidak ada laki-laki dan perempuan yang memiliki anak, mempunyai lahjah, mempunyai bahasa yang paling bohong kayak kamu. Mosok balung kok iso diuripno meneh, ngapusi kowe. Wong sing paling ngapusi sak donya kuwi ya kowe, kasarane ngono. Terus dan tidak ada orang yang saya benci melebihi benci saya pada dirimu. Mending ngono ning ngarepan para sahabat. Tapi tulisannya gini, walaula anna qaumi yad'unani ajulan laqataltuka. Sumpah ya, kalau bukan karena aku ini tua, ajul, bukan karena aku ini bukan orang tua, mesti kamu tak mateni ket mau. Karena kamu itu pembohong besar. Terus akhirnya faham bihi Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar seperti itu sahabat emosi kan, termasuk Sayyidina Ali kelihatan sudah tinggal mau narik pedangnya, tinggal mau membunuh orang ini gampang. Terus apa yang dikatakan sama Rasulullah? Ya Ali wahai Ali, ama alimta annal halima kada ayyakuna nabiyya. Itu kan ada hadis kadal halima ayyakuna. Apakah kamu enggak tahu orang yang punya sabar di atas rata-rata itu meh dadi nabi gitu. Artinya kamu ojo melu emosi, santai wae. Padahal itu kan penghinaan betul. Balong dicalon arepane jeneng nabi, ditendang disepak-sepak arah jeneng nabi terus nantang-nantang. Kan itu kurang ajar. Akhirnya mendengar kanjeng Nabi dawuh seperti itu kalem beliau. Ya gak sido emosi. Wedi, beto nek awake dhewe kowe tak kandhani aja emosi malah tambah emosi ya. Lah apa terus melu-melu urus aku iki maksudnya ngono. Karena saya bukan nabi masalahnya. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ya Arabi.
Bi'sa ma ji'ta Nabi, sungguh kamu datang dengan semua kejelekan yang ini yang kamu perlihatkan. Elek banget. Wa su'a ma tastaqbiluni bi, dan kamu memberikan padaku satu kenangan yang buruk, satu kenangan yang jelek. Wis ngenyek-ngenyek, wis pokoknya gak ngurmati Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi nantang. Ini karena Nabi ya. Pede, wallahi, demi Allah, inilah mahmudun fil ardi. Saya ini walaupun kamu hina seperti itu, mahmudun fil ardi. Saya ini dimuliakan, dipuji di bumi ini. Wa aminun fis sama'i indal malaikat. Dan saya menjadi kepercayaan para malaikat. Karena wahyu diberikan kepada beliau. Ya, jadi kayak ngene iki hanya ora terima kerikil, mata debu yang sapu debu yang bertebaran, gak ngaruh pada kemuliaanku. Jadi kadang kalane ana wong sombong kudu disombongi balik ya ana. Tapi kan Kanjeng Nabi dawuh ngono kan hak, bukan dengan emosi. Beda mbek kowe. Wis ngerasa dadi kiai, wong aku kiai yo dikenekno. Kan niku nek karo emosi ngomongnya ra. Wong aku Gus dikenekno. Wong aku ane Pak Halim dikenekno misale. Wah, ngono lho. Jadi beda. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu karena mengungkapkan perkara yang benar. Tapi ingat, Kanjeng Nabi tidak pakai emosi. Beda nek awak dhewe sugih sithik, wong aku ane Pak Hendro arep lapo. Gitu. Tak bayar KFC meneng kowe. Wong aku anake Pak RT arep lapo misale. Nek terimane RT je tak dadekno tumbal gorong-gorong kowe. Gaswal. Ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi jawabnya seperti itu. Kamu menghina saya seperti ini. Ketahuilah bahwasanya saya ini terhormat di bumi, terkenal di langit. Boloku Gusti Allah karo semua yang ada di bumi kan ngoten kasarane ngoten. Terus akhirnya apa namanya tadi? Faqala al-Arabi, ketika disombongi ngono, ditantang Kanjeng Nabi dengan bahasa seperti itu, faqala al-Arabi wa ramadhab fi hujri Rasulillah. Ketika orang Arabi mendengar Kanjeng Nabi bilang seperti itu, dhab yang ada di tangan kirinya dilemparkan di kasurnya Rasulullah. Wah, kurang ajar bener kan? Dia mau balung itu genten dhabnya yang dilemparkan. Terus mengatakan, "Wallahi la u'minu bika." Kalau tadi Lata wal Uzza ya. Ini sudah pakai wallahi. Lucu kan? Ngomong Arabi ku ngono. Pangerane nganggap Gusti Allah tapi masih kurang cukup dengan Allah, dia cari pangeran yang lain gitu. Wallahi la u'minu bika hatta yu'minu bika hadzal dhab. Demi Allah saya tidak akan percaya sama ucapanmu kecuali hewan dhab yang saya bawa ini, yang saya lemparkan kepadamu ini iman sama kamu. Berarti dituntut dhab ini bisa ngomong dengan bahasa yang dipaham sama orang. Akhirnya Rasulullah jaluki ngono aja Nabi santai. Yo memperlihatkan mukjizat itu enggak pakai perasaan wah iki lho wayahe epic kan ora ngono, ora ono perasaan. Ora ono ngono. Iku kan ceritamu ya, ceritanya memang biasa. Ingat-ingat ya. Iki jangan Anda bayangkan Rasulullah pakai emosi. Akhirnya mendengar seperti oh begitu mintamu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidanabihi, bukan bidambihi, bidanabi. Maka Rasulullah pegang ekornya dhab tersebut. Tsumma qala ya dhab dhab apa menyawa nggih bahasa kunone. Langsung dijawab, labbaika ya Zainu man wafa yaumal qiyamah. Sendika dawuh ndoro. Wis diyen langsung ngomong. Sendika dawuh ndoro. Dhabnya dhab temenan ora barongan iku. Dhab temenan. Ora ndot. Ndot iki rak ndedan apa? Ndot iki nek dicekel buntute malah jerit iki engko. Iya. Langsung impoten iki. Dhab, icip-icip mending dhab cekel Rasulullah landot iki. Cekel dia. Cekel ini panas sates deh. Dijawab, ya labbaika ya Zainu man wafa yaumal qiyamah. Sendika dawuh doro wahai orang yang menjadi penghias bagi orang-orang yang menepati janjinya nanti di hari kiamat. Kan Kanjeng Nabi kan menjanjikan di akhirat itu nanti
Beliau akan menunggu di telaga Kautsar. Beliau akan memberikan syafaat seperti orang-orang seperti dondot-dondot ini ya. Bukan top, dondot. Nah, memberikan apa pertolongan. Jadi Dob sendiri yang hewan pun punya, dia bisa tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu bakal teng akhirat selalu memberikan, menunaikan janji-janjinya selama di dunia, yaitu syafaatul uzma. Nah, akhirnya ditanya lagi sama Rasulullah, kayak sisa ngomong, man ta'bud, wahai Dob, kamu menyembah siapa? Dia menjawab, a'budullahalladzi fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati thawabuhu wa fil nari adabuhu. Dawa jawabannya. Takone wong rong kalimah tapi jawabnya dawa. Saya menyembah Allah yang mana arasnya berada di langit, yang mana kerajaannya ada di bumi, yang mana jalannya atau jalan rezeki yang diberikan oleh Allah ada di lautan, yang mana pahala yang diberikan kepada orang mukmin ada di surga, yang mana azabnya nanti dilimpahkan semuanya di neraka. Jauh jawabannya. Terus ketika sudah jawab seperti itu, Nabi tanya lagi, man ana? Oh coba terus laku, man ana. Kira lagu. Orang mana ana, mana ora. Terus Rasulullah tanya lagi, man ana? Siapa saya? Terus akhirnya dijawab, qala anta Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah. Lengkap nasabnya sampai Nabi Ibrahim disebut. Dope reti ya, Pak mulai arti. Makanya disebut sampai Nabi Ibrahim. Nasabnya Kanjeng Nabi sampai Nabi Ibrahim dan diakhiri anta Rasulullahi. Engkau adalah utusannya Allah. La yahrum man saddaqaka. Sungguh orang yang membenarkanmu tidak akan terhalang dari pahala besar. Wa khaba man kadzdzabaka. Dan sungguh demi Allah, orang yang menganggap kamu bohong pasti akan rugi. Terus akhirnya mendengar seperti itu, fawallal a'rabi wa huwa yadhhak. Terus A'rabi itu ngerti keadaan seperti itu, akhirnya dia mundur sambil tertawa, ngakak-ngakak. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya lagi, loh, terus dikandani ana mukjizat koyo ngene iki kok ngakak-ngakak malah. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, abillahi wa ayatihi tastahzi. Apakah dengan kamu sudah melihat mukjizatku, sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kamu masih berani tertawa ngono. Nek cara akal wis diduduhi karomah, wis diduduhi mukjizat, harusnya iman kan. Akhirnya faraja ilaih. Setelah tertawa dia kembali lagi ke Rasulullah. Ternyata itu acting. Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Laisal khabar kal muayyin. Berita yang terdengar pada saya itu tidak seperti yang saya lihat saat ini. Lebih fakta yang saat ini. Jadi dia itu ngetes Kanjeng Nabi ceritanya. Paham ya? Arabi iki ngetes Kanjeng mungkin Nabi tenan apa ora. Nek Nabi ku mesti sabar. Nek Nabi mesti sabar. Nek ora Nabi ya kok ndondot niku antara goblok utawa nyerudukan ngoten. Nah, terus dia mengatakan, sungguh yang aku dengar itu berbeda sekali dengan yang aku rasakan melihat langsung. Artinya apa? Langsung dia mengatakan, ana asyhadu bilahmi wa dami wa idhami an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi dengan dagingku, dengan darahku, dengan tulangku bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Jadi A'rabi ini datang dengan niat ngetes iki nabi temenan apa ora. Misalnya iku nek ora Kanjeng Nabi, ora sabar dan beda cerita, sirahnya berubah. Ya, Kanjeng Nabi emosian jebule rek kan ngono misalnya, wah enggak asik itu nanti. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, "Lho cik tanah kafiran, wa tarji'u mu'minan." Lho kowe mau ngor kafir saiki arep balik iman. Wis duwe duit ta ora kowe ngono. Diapiki jal. Nek kira-kira nabine sampean beda. Ki arep mulai Kang. Nggih, lha kowe duit ta ora? Ditakoni ngono. Lagi Islam ditakoni ngono. Nek cara awak dhewe wis kurang ajar sih dieling-eling kurang ajare kan ngoten nggih. Kayaknya ta, kan dieling-eling kurang ajare. Ini ndak Kanjeng Nabi Masya Allah. Masih dipertanyakan, kamu itu jauh-jauh dari Bani Sulaim. Kamu datang ke sini dalam keadaan kafir dan sekarang kamu iman mau pulang. Punya uang ongkos kembali enggak? Jawab. Walladzi ba'atsaka bil haqqi rasulah. Demi Allah yang sudah mengutusmu sebagai utusan. Maafi Bani Sulaim afqar minni. Tidak ada di orang Bani Sulaim yang lebih kere daripada saya ya Rasulullah. Wala aqalla syai'an min, dan tidak ada yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah saya mbarayo sapa sing gelem ngewangi wong iki. Ya Allah.
iku nabi lho. Nek awak dhewe kan salam maremu wis kurang ajar ya, mulai wis karepmu ngono ngemis-ngemis ngono lah karepmu kan ngono. Penting aja ngemis di daerah Bejen. Tak dadekno gorong-gorong kowe ya. Ya Allah. Jadi ya seperti itu, kalau pengen punya sifat seperti Nabi, ya sabarnya dilebihkan. Sabarnya dilebihkan. Nah, tapi ya kita kalaupun nggak bisa sabar lebih ya, tidak sabarnya jangan berlebihan. Paham nggak ya? Sabar, kalau nggak bisa sabar lebih, kita tidak sabarnya jangan berlebihan. Ya pokoknya diusahakan sabar sebisanya. Tapi kalau mengatakan sabar ada batasnya, ternyata tidak. Nafsu yang ada batasnya yang betul ya. Bukan sabar, itu istilah yang salah. Biasanya nek ana wong emosi, sabar iku ya ana batasane rek ngono. Ora, nafsu ya ana batasane sing bener ya gak. Kalau sabar itu ya selama kamu kuat menahan ya berarti sabar. Yang enggak kuat kan berarti nafsu, emosi. Berarti yang bener emosi ku ya ono sabare rek, ono batasane. Iki maya emosi ya emosi. Sabar wis urusan sabar ben Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Saiki urusan emosi kan ngono ya. Jadi jangan menyeret-nyeret nama kesabaran. Sabar saya ada batasnya, bukan. Nafsu kita ada batasnya. Paham ya? Jadi di sini halim di sini bukan dul halim siapa-siapa, bukan dul halimnya Ilham, bukan dul halimnya siapa? Kok Om siapa sih ini? Mas Umang, bukan dul halimnya almarhum Kaji Hasan, bukan. Ini halim-halim orang yang memiliki sifat sabar yang berlebih. Aku salim tah. Dia mau jadi aku salim ya. Yes. Terus kita lanjut satu hadis lagi ya. Kafilul yatim, iki adib banget ya. Wah, rusak ya. Tapi nek yatim model ngene kedung piye. Nanti kita bahas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Kafilul yatimi utawi wong kang nanggung anak yatim. Suwe jere bae. Kafilul yatimi utawi wong kang nanggung anak yatim. Nanggung lagi artinya nanggung urusan-urusan anak yatim. Lahu iku tetep keduwe kafil. Lahu iku tetep kedue kafil, au li ghairihi utawa liyane kafil. Lahu iku tetep kedue kafil, au li ghairihi utawa kedue liyane kafil. Ana utawi ingsun Kanjeng Nabi. Ana utawi ingsun Kanjeng Nabi wa huwalan dheweke kafil. Wa huwalan dheweke kafil kahataini kaya ikilah driji loro, driji penutuh karo driji tengah. Iku tafsirane kados ngene. Ana utawi ingsun Kanjeng Nabi wa huwalan kafil kahata ini iku kaya driji penutuh karo driji tengah ing dalem apa cedake. Jadi kan ada tasbih, musabah bih. Maju tasbihnya apa? Driji penutuh karo driji napa? Tengah niku yang dianggap kedekatannya. Seperti dua ini karena dekatnya. Kahata ini kaya driji penutuh lan driji tengah fil jannati ing dalam swarga. Mim rawahu Muslim. Katakan Nabi kafilul yatim lahu li ghairihi. Orang yang mau menanggung urusan-urusannya anak yatim itu boleh dari lahu. Lahu itu boleh dari kerabatnya sendiri, au li ghairihi atau dari selain kerabatnya. Jadi orang sing nanggung anak yatim enggak harus keluarganya. Misalnya definisi yatim niku yang secara syariat ini kan bocah cilik yang belum balik, rungokno, bocah cilik yang belum balik yang ditinggal mati sama bapaknya ya. Tapi kalau ditinggal mati ibunya namanya piatu nek bahasa Indonesia. Kalau tadi apa bahasa Arab ya apa ya supaya kula. Jadi anak yang ditinggal mati bapaknya, maka biasanya urusan rumah tangga ini kan yang ngurus nafkah itu adalah kepala keluarga. Maka ketika anak masih kecil ditinggal mati sama bapaknya, otomatis kan nafkahnya mandek kan ngoten. Iku normale dan rata-rata memang yang cari nafkah itu yang laki-laki. Tapi nek beda urusan nek jebule sing kerja ibuke beda urusan meneh iki. Nah,
Bapake mung tukang apa nyisah-isane ngomah sing bojone lunga ning kene wit gawe. Lah iki iku iso diarani yatim tenan ora wallah alam. Terus tak beleni meneh. Orang-orang katakan Nabi, orang yang menanggung urusannya anak yatim itu bisa jadi dari keluarganya sendiri. Ya mbah iku mbake, mbah iku pamane, mbah iku kangane, mbah iku wis pokoke wong-wong sing kuat nanggung atau orang yang dari selain keluarganya anak yatim tersebut, auli ghairihi itu maksudnya. Atau dari orang yang lain. Misalnya kayak Dondot iku disebut, tapi Dondot kan iku aku repot, ibuke sugih iku iso pantes diarani yatim ora dek maksudnya. Jadi li ghairihi misalnya ada orang anak mustatir. Ada anak yatim di kampung kita, ya, ada anak yatim di kampung kita. Kemudian kita alhamdulillah diparingi sugih oleh Gusti Allah. Nanggung bocah iki gampang, nyekolahno cah iki gampang kan istilahnya. Akhirnya kita tanggung biaya sekolahnya. Nah, berarti kita enggak ada hubungan keluarga, maka termasuk kafilul yatim walaupun bukan keluarga. Kata Kanjeng Nabi ganjarannya ana wa huwa kahata ini. Dia dan saya nanti di akhir di surga seperti driji. Jari telunjuk dan jari tengah. Artinya sangat dekat nanti di akhirat. Sangat dekat nanti di akhirat. Jadi bentar. Yang menjadi masalah itu apa? Kalau yatim oke lah. Sudah ada nasnya ya, sudah ada dalilnya bahwasanya anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya belum balik namanya yatim. Kalau menanggung anak yang seperti itu jelas seperti itu, maka diharapkan mendapat pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tapi bagaimana kalau semisal yang mati itu ibu Iku apakah bisa mendapatkan kalau kita mengurus anak seperti itu? Apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menanggung anak yatim? Ternyata khilaf ulama. Karena berasal dari masalah bahasa tadi. Kalau memang geteneng gunakno bahasa yatim bahwasanya yang mati itu harus bapaknya, maka orang yang mengurus bocah sing ditinggal mati ibu mboten termasuk kafilul yatim. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya pendapat bagus. Pendapat bagus mengatakan begini. Bocah sing ditinggal mati ibu juga kalau ada yang mau mengurus pendidikannya itu seperti kafilul yatim pahalanya. Karena bagaimanapun anak kalau ditinggal mati ibunya, itu tarbiyahnya, pendidikannya berbeda dengan pendidikan yang diterima dari bapak. Lanang kan sisone ngono iku. Pokoke tak bar. Tapi kalau ibu kan berbeda kasih sayangnya. Berarti kehilangan kasih sayang. Maka orang yang memperhatikan dari sisi pendidikan ini anak, bagi yang ditinggal mati ibunya, itu termasuk kafilul yatim. Pahalanya diharapkan seperti itu. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Makanya iki Dondot apakah termasuk. Tapi aku hukum pun Dondot tuh pede. Orang pengen jadi kafirul yatim, jadi pengen jadi yatimin terus. Apa hebatnya ya? Terus mungkin secara histori, kenapa Kanjeng Nabi itu sangat pengen orang-orang yang menanggung anak yatim itu mendapatkan pahala yang besar seperti itu. Tapi karena secara histori Kanjeng Nabi itu sudah yatim. Ada yang mengatakan yatim dari beliau masih di kandungan, ada yang sudah lahir, gitu, khilaf ulama. Jadi kalau melihat sejarah, asik wong sing nanggung anak yatim kok asik dijanji ganjaran sebesar itu, karena Kanjeng Nabi sendiri yatim. Satu penderitaan, ngono lho maksudnya. Satu penderitaan. Lah delala Kanjeng Nabi diurus karo wong sing apik-apik mbahane. Mbah Abdul Muthalib kapundhut diurus paman Abu Thalib. Makanya matur suwune temenanan Kanjeng Nabi sama orang-orang yang kafilul yatim. Nah cuma awak dhewe niku repote pas ketika Muharram biasanya. Repot santunan anak yatim. Kok diundangi siji-siji disik-isik rambute ngono. Iki bahasanya keliru menurut saya. Santunan anak yatim bahasanya keliru. Bahasa kasihan. Loh, kalau kita dengan bahasa kasihan, piye-piye tetap dangak, Bro. Senajan iku
mengei karo bocah yatim. Sombong yang terjadi. Santunan anaknya, aku sugih kowe sing butuh duit. Kan ngono pikirannya. Harusnya enggak. Seperti malam suro, memberikan hadiah kepada anak yatim, itu jangan kasih dengan nama santunan. Dikasih dengan nama hadiah penghormatan untuk anak-anak ya yatim. Karena bagaimanapun ternyata sebab kita ngerumati bocah yatim, diharapkan bisa cedak kali Kanjeng Nabi tenggine swarga. Berarti yang butuh siapa? Kita apa mereka? Kita butuh mereka. Nek sampean sak maksiate sampean, sak nakal-nakale sampean tapi punya uang rumati anak yatim 10 bendino, sak pakaiane, sak mangane, sak pendidikane. Maka yang butuh siapa? Orang itu apa? Kitanya ya kita. Orang yang mengongkosi anak ya yatim. Soalnya donya akhirat butuh karo dhek. Lah kok donya saged butuh karo wong yatim? Lho nyatane janjine Kanjeng Nabi ndek gene omah sing ana di hadis yang lain ya. Nanti kita verifikasi. Kanjeng Nabi pernah ngendikan ya Allah alam intinya itu gini. Kalau ada orang yang di rumahnya ada anak yatim yang dirumati, dijamin rezekine karo Gusti Allah kok. Dijamin rezekine Gusti Allah nek bocah yatim ijak ndok kono. Piye jal? Berarti dunia ae kita butuh sama anak yatim, akhirat butuh anak yatim. Tapi nek daplok koyo ngene iki kita gak butuh ya. Buluken niku seneng hene urusan beda iku. Tambah terus maksudnya. Ambigu saya kayak. Paham nggih? Jadi kalau Anda ini punya orang tua yang biasanya bahasanya menyantuni anak yatim ketika Muharram, iku ojo apa nek iso diaturi pirsa Pak ojo nyantuni Pak, nyantuni ku apa niku nyakeni mboten. Masalah nyakeni ku wajib. Bentuk sifat rahmat, kasih sayang, tapi yang benar kita menghormati anak-anak ya yatim. Nakal ora karuan. Wis bocah iku beda-beda. Nek nakal iso ngerek kowe nang swarga kok ora masalah kan. Nah, tapi nek kita lihat nanti setelah dia balik apakah masih nakal ya urusannya dia dhewe urusannya. Nah, iki koyo kowe ngene iki terus balik buluken iki serak ate meneh. Ndang berkembang biak ngono. On paham nggih. Malah saiki dhek iki ngono ning kene parkiran iku. Apa? Parkiran Lambau ngono lho. Wong aku cah yatim ya ora melu bayar parkiran. Ketemu pirang perkara. Wis repot. Oh, mudeng nggih. Yang benar bukan santunan, yang benar apa penghormatan. Karena kita butuh sama mereka. Kafa bil mar'i kadziban wallahu a'lamu.